Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Witaraga. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Komparatif. Strategi komparatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai satu tujuan yang di-share bersama. Beberapa perusahaan memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan lain dengan strategi yang sama untuk mencapai nilai atau value bagi pelanggan yang melebihi biaya yang timbul dari pemberian nilai tersebut dan untuk membangun kedudukan dalam persaingan yang relatif lebih baik. Strategi komparatif. Pelaksanaan strategi komparatif dapat dilakukan dengan joint venture alias strategik dan perjanjian partnering yang lain. Sedangkan untuk tumbuh berkembang dan peningkatan kinerja perusahaan korporasi terdapat 3 cara, yaitu pengembangan internal, merger, dan akuisisi. Strategi komparatif yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk dapat membantu perusahaan itu dalam menanggulangi masalah-masalah, yaitu A. Menghadapi resiko yang dapat di-share dengan perusahaan lain. B. Menghadapi pendanaan perusahaan yang terbatas. C. Terbatasnya akses perusahaan ke pasar. D. Tidak memiliki akses teknologi perusahaan. Strategi aliansi. Strategi aliansi adalah suatu strategi yang berhubungan dengan upaya membentuk suatu partnership di mana dua atau lebih perusahaan melakukan pengkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitas upaya mencapai sasaran pencapaian keunggulan bersaing bersama. Tujuan utama aliansi strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Dengan lain, suatu aliansi selalu membagi resiko sekaligus keuntungan dengan cara menanggung pengambilan keputusan bersama untuk bidang tertentu. Strategi aliansi. Strategi aliansi ini dicakup rangkaian upaya untuk berbagai sumber daya yang berhubungan dengan kegiatan kunci dari partner dalam titik rantai nilai. Strategi aliansi juga mencakup koordinasi antara banyak kegiatan rantai nilai seperti pengembangan produk baru melalui upaya berbagai dalam kegiatan R dan D, serta dapat pula sekaligus bekerja sama dalam kegiatan produksi dan pemasaran untuk produk baru tersebut. Strategi aliansi. Peran para partisipan alias dalam strategi komparatif terlihat dari struktur kepemimpinan dalam joint venture. Pada dasarnya peran mereka dibedakan menjadi 4 model aliansi, yaitu franchise, portofolio bisnis, komparatif, dan konstelansi susunan. 3 jenis aliansi strategi utama. Joint venture. 2 atau lebih perusahaan membangun suatu perusahaan baru yang independen secara legal dengan men-share beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka untuk membangun keunggulan bersaing. Aliansi strategi ekuitas. Suatu aliansi di mana 2 atau lebih perusahaan membentuk suatu kerjasama untuk mengkombinasikan beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan tujuan untuk membentuk keunggulan bersaing. Aliansi strategi non-ekuitas, yaitu aliansi di mana 2 perusahaan atau lebih membangun hubungan kontraktual untuk berbagai beberapa sumber daya dan kapabilitas yang unik untuk mencapai keunggulan bersaing. Strategi komparatif tingkat bisnis. Suatu perusahaan menjalankan strategi komparatif bila perusahaan dapat yakin bahwa perkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitas dengan satu atau beberapa perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing. Aliansi strategi komplementer. Aliansi tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagai sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaing. Strategi tanggap bersaing. Pesaing memprakarsai tindakan bersaing untuk menyerang lawan pesaingnya dan
mempersiapkan rencana aksi tanggap bersaing untuk dapat melawan aksi pesaing. Lanjutan, strategi mengurangi ketidakpastian. Digunakannya strategi ini bila terdapat kondisi ketidakpastian seperti ketidakpastian yang dapat terjadi dalam memasuki pasar produk baru atau timbulnya perekonomian baru. Strategi mengurangi tekanan pesaing. Strategi pengurangan tekanan pesaing umumnya diarahkan pada industri yang terkonsentrasi seperti industri telekomunikasi dan juga oleh organisasi negara-negara penghasil dan pengekspor minyak bumi, yaitu OPEC. Merger dan akuisisi. Dalam strategi merger, pada dasarnya dua perusahaan bersepakat menyatakan secara bersama membentuk menjadi satu perusahaan. Dengan demikian, merger merupakan kombinasi di antara dua atau lebih perusahaan. Merger pada dasarnya terjadi di antara perusahaan-perusahaan yang secara relatif sama besarnya dan pengaruhnya, menekankan pada fungsi bersama untuk membentuk suatu perusahaan baru yang lebih besar. Akuisisi diartikan sebagai kesepakatan akan terjadinya suatu transfer kepemilikan di mana suatu perusahaan membeli perusahaan lainnya. Jadi akuisisi akan terjadi bila suatu perusahaan membeli perusahaan lainnya. Dalam pelaksanaan akuisisi, tim manajemen dari perusahaan yang mengakuisisi akan cenderung mendominasi pengambilan keputusan dalam perusahaan yang diakuisisi. Contoh perusahaan yang melakukan merger: Lippo Karawaci Tbk. Lippo Karawaci ini merupakan contoh perusahaan merger yang terdiri dari 8 perusahaan diantaranya, yaitu Siloam Healthcare, Arya-Duta Hotel, Lippo Land Development, Lippo Karawaci, Kartika Abadi Sejahtera, Sumber Waluyo, Ananggadipa, Berkat Mulia, dan Metropolitan Tatanugraha. 8 perusahaan tersebut digabungkan dalam satu perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan induk, yaitu Lippo Karawaci, di mana perusahaan ini akan bergerak di bidang jasa perhotelan dan rumah sakit. Hal ini telah dipublikasikan pada tanggal 14 Mei 2004. Perusahaan ini tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu perusahaan yang juga memiliki bisnis retail. Dalam hal ini, Lippo Karawaci juga termasuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembelanjaan. Sebagai besar masyarakat juga mengetahui Lippo sebagai salah satu perusahaan retail yang telah terkenal di beberapa wilayah Indonesia. Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi: Facebook dan WhatsApp. Pada tahun 2014, Facebook resmi mengakuisisi WhatsApp yang didirikan Brand Acton dan Gencom sejak tahun 2009. Jejaring raksasa yang dinakodai Mark Zuckerberg itu mengakuisisi WhatsApp dengan nilai 19 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Februari 2014. Namun saat penutupan kesepakatan pada Oktober 2016, nilai akuisisinya naik hingga 22 miliar dolar Amerika Serikat. Karena harga saham WhatsApp yang naik saat itu, akuisisi ini menjadi yang terbesar bagi Facebook dibandingkan akuisisi terhadap Instagram yang jauh lebih murah, yakni hanya 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kesimpulan, strategi komparatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai suatu tujuan yang di-share bersama. Komparatif strategi dalam perusahaan sangat membantu untuk mengatasi masalah-masalah strategi yang sering timbul, dan strategi komparatif juga menggambarkan arah keseluruhan perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan pengelolaan bersama unit bisnis maupun variasi yaitu dihasilkan perusahaan. Analisis strategi tingkat komparatif menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis yang dideventasi atau dijual.